Baik, selamat pagi buat kalian semuanya. Di pagi hari ini, semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat ya di dalam menggapai impian Anda di tahun-tahun berikutnya. Baik, kemarin kita sudah melakukan kuis ya, kuis di grup tele belajar nalar. Nah, kesempatan hari ini saya akan berikan pembahasan ya. Perlu dipahami bahwa pertanyaan di soal-soal UTBK itu soal-soalnya adalah berbobot ya. Jadi penuh nalar, kemudian dibutuhkan strategi. Nah, sekarang kita akan coba bahas konsep-konsep ini. Di sini Anda diberikan suatu soal ya, di mana soalnya adalah akar ya, akar dari akar lagi nih ya. Ini akar dari akar lagi, hanya akarnya di sini tidak sampai ke belakang di sini ya. Jadi di sini hanya ada akar 13 ya. Jadi maksudnya di sini adalah akar 13. Ini akar 13. Ini akar 13, di sini akar 13 ya. Akar 13. Nah, dikurangi gitu ya. Nah, ini mari kita coba uraikan ya konsepnya apa. Perlu dimengerti bahwa akar 13 ditambah dengan 2 dibagi dengan akar 13 dikurangi 2 ya. Nah, ini kita akan samakan dulu nih, kita kalikan sekawan. Nah, apa sekawannya? Sekawannya adalah yang bawah nih ya. Sekawannya yang bawah berarti akar 13 ditambah dengan 2. Ini akar 13 ditambah dengan 2. Nah, sehingga karena ini perkalian sekawan, maka yang bawah itu akan menghasilkan akar 13 kuadrat jadi 13 dikurangi 2 kuadrat jadi 4 ya. Nih, jadi ilmunya yang perlu dipahami di sini adalah A min B dikali dengan A ditambah B akan memberikan nilai A kuadrat min B kuadrat. Lah ini yang nggak boleh lupa di sini ya. Ini nggak boleh lupa. Jadi perkalian sekawan itu tujuannya semacam itu. Nah, sekarang kalau sudah begitu maka yang atas ini tinggallah ya. Di sini tinggal diuraikan saja ya. Ini karena ini sama artinya dengan akar 13 plus 2 kuadrat ya. Ini sama artinya dengan akar 13 plus 2 dikuadratkan. Ya, itu sama dengan begitu. Ya, baik. Saya tulis saja ya biar terbiasa. Jadi akar 13 plus 2 kuadrat. Nah, di sini kalau diterjemahkan maka menjadi 13 ditambah 2 kuadrat 4 ditambah dengan 4 akar 13 ya. Nah, dibagi dengan 9 ya. Kenapa bisa begitu ya? Coba tak ulang lagi ya. Di sini adalah anggap aja A ditambah B dikuadratin ya. Ini artinya A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Nah, ini cara ngalikannya disamakan dengan yang ini ya. Sehingga akan menghasilkan tadi akar 13 kuadrat 13, 2 kuadrat 4 ditambah 2 kali 2 kali akar 13. Nah, sekarang kita akan sederhanakan maka menjadi 17 ditambah dengan 4 akar 13 ya per 9. Nah, dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama maka di sini pun juga begitu. Akar 13 dikurang 2 ya. Akar 13 ditambah dengan 2. Nah, ini juga Anda kalikan sekawan. Maka andai kata ini Anda kalikan sekawan yang bawah itu, maka bentuknya akan menghasilkan gini ya. Akar 13 min 2 saya bagi dengan akar 13 plus 2, maka sekawannya adalah akar 13 min 2 gitu ya. Di sini juga sama nih, akar 13 min 2. Sehingga dengan cara yang sama Anda uraikan yang atas menjadi 17 min 4 akar 13 ya per 9. Nah, ini dengan cara yang sama. Nah,
karena posisinya ini ada di dalam akar, sekali lagi di sini dimasukkan di dalam akar ya. Nih, karena yang ini bentuknya ada di dalam akar, ini juga bentuknya tadi di dalam akar, maka otomatis ya ini juga di dalam akar. Nah, gitu ya. Nah, ini juga ada posisi ada di dalam akar. Ini juga ada di dalam akar. Sehingga karena keduanya ada di dalam akar, maka pada saat itu dikurangkan, maka pada saat dikurangkan sehingga 9 itu boleh keluar ya. Atau boleh inilah, nggak apa-apa lah ya. Di dalam akar, maka kalau saya sederhanakan, ini akan menghasilkan sepertiga ya. Nah, gitu loh maksudnya ya. Sepertiga akar 17 plus 4 akar 13 ya. Nah, ini terus dikurangi dengan akar ya 17 min 4 akar 13 ya. Nah, sampai di sini kita pahami bahwa ini adalah bentuk soal HOTS ya. Ini coba saya berikan tambahan ilmu ya, tambahan ilmunya. Nah, dipahami bahwa namanya akar A ditambah dengan akar B. Ini andai kata saya kuadratkan kan artinya A ditambah dengan B ditambah dengan 2 akar AB. Nah, sekarang pada saat A kuadratnya saya hilangkan, maka ini akan berubah menjadi akar. Nih, akan berubah menjadi akar. Nih, maka di sini harus 2 ya. Nah, gitu. Sehingga pada saat nanti Anda ketemu soal misalkan ya, ini ada tulisan akar, contoh ini ya. Akar 7 ditambah dengan 2 akar katakan 12 ya. Nah, berarti Anda pikirkan bahwa 12 itu berapa kali berapa. Kalau dijumlahkan hasilnya 7. Oh, berarti ini 3 sama 4 nih perkaliannya. Sedangkan inilah 3 ditambah 4 ini. Nah, maka ini senilai dengan akar 3 ditambah dengan akar 4. Itu sama nilainya semacam itu ya. Nah, besok tinggal ngikuti aja. Jika di sini itu min, maka ini juga hasilnya adalah min ya. Hanya pada saat negatif yang besar harus depan ya. Jadi yang besar harus depan posisinya ya. Ini harus kalau posisinya itu negatif. Jadi kalau misalkan ini positif, saya kira nggak ada masalah ya. Tapi pada saat di sini negatif, maka nanti jawabannya harus akar 4 dikurangi dengan akar 3. Jadi kalau nanti negatif, maka yang besar posisinya ada di depan ya. Ini penting ya dari semuanya ilmu ini. Nah, sekarang kita lihat nih soal ini. Nah, di sini adalah 1/13. Jangan lupa ini kok tulisannya 4 nih ya. Tulisannya 4 nih. Nah, 4 ini saya tulis dulu ya menjadi 17 ditambah 2. Itu 17 ditambah 2 nih 2. 2 kali 2 masuk jadi 4 ya. Ini nah jadi 4 masuknya ya. Jadi 13 loh gitu ya. Ini dikurangi jangan lupa nih ya. Nah, ini juga 17 min ini 2. Karena 2 kali 2 2-nya masuk ya. Jadi 4 dikali dengan 13. Nah, terus kemana berpikirnya? Kalian tahu bahwa ini 4 sama 13 kalau dikali nilainya 52. Tetapi kalau dijumlahkan nilainya 17 ya nih loh ya. Ini perkalian tapi kalau dijumlahin 17. Maka ini otomatis menjadi 1/3 dalam kurung ya. Ini oke. Nah, tak kecilin gini ya. Nah, 13. Ini berarti akan menghasilkan akar. Karena ini bentuknya penjumlahan ya, maka akar 13 dikurangi dengan akar 4. Saya kurangi yang belakang ya. Akar 13 dikurangi, oh ini ditambah ya, ditambah, ini dikurangi dengan akar 4. Ini karena pengurangan maka ikut pengurangan, penjumlahan ikut penjumlahan. Nah, di sini bahwa akar 13 dikurangi akar 13 itu habis ya.
Nih, kita tahu akar 4 itu 2 dikurangi dengan min ya. Maka akan menghasilkan akar 4 ditambah akar 4 ya jadi 4 gitu ya. Maka ini kita dapatkan sepertiga dalam kurung akar 4 itu 2 dikurangi min jadi plus ya. Plus apa ya? Jadi plus 2 juga. Nah, menghasilkan hasil akhir adalah 4/3. Maka jawabannya ada di D. Nah, ini keren banget ya. Soal ini soal yang sangat keren sekali. Jadi ini dikuasai. Ilmunya gimana tadi ya? Ilmunya adalah ini nih. Coba saya ulang lagi ya, pemahaman keilmuannya ya. Pemahaman keilmuannya. Jadi coba kalau saya punya soal gini nih, akar contoh saja ya. Contoh akar 7 ditambah ya. Di sini ditambahi dengan katakan akar ini akarnya di sini akar 40 misalkan. Nah, jadi akar 7 ditambah dengan akar 40. Nah, gimana nih kira-kira nih ya? Nah, ini kok nggak ada pengalinya nih, maka kita buat dulu ya. Ini kita buat dulu menjadi 7 ditambah. Nah, ini sama saja dengan 4 dikali 10. Nah, gitu loh ya. 4 kali 10. Karena di sini belum ada angka 2-nya, maka 2-nya dikeluarkan dulu. Sehingga menjadi akar 7 ditambah 2 akar 10. Nah, kalian tahu bahwa 10 itu perkalian antara 2 sama 5 ya. 7 itu ya 2 ditambah dengan 5. Nah, di sini akan menghasilkan akar 5 ditambah dengan akar 2 ya. Jadi nilainya yang mengambil angka 2 sama 5. Jadi akar 5 ditambah dengan akar 2. Begitu ya. Ini konsep yang wajib kalian kuasai. Ini penting sekali. Nah, bagaimana jika nanti bentuknya negatif ya. Jika ini bentuknya negatif, ini bentuknya negatif, ini bentuknya negatif, maka ya nilainya akar 5 dikurang akar 2. Tetapi dengan catatan yang depan harus yang besar ya. Yang depan itu harus yang lebih besar ya. Itu tuh ya. Nah, dari sini tadi saya berikan tambah satu lagi nih ya. Tadi seperti tadi akar 17 ditambah dengan 4 akar 13. Nah, pada saat Anda ketemu di sini 4, maka justru akan kita buat menjadi 17 ditambah 2 dikali 2 akar 13. Nah, sehingga 17 2 masuk 2-nya nih jadi 4 kali 13. Nah, ternyata 4 kali 13 dikali itu 4 kali 13, di sini 17 itu juga didapat dari 4 atau 13 ditambah dengan 4. Maka akan memberikan hasil akar 13 ditambah dengan akar 4 ya. Ini tadi ilmu yang kita sudah pelajari ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali ya. Kita akan lanjutkan kembali pada soal selanjutnya.